Halo, selamat bertemu kembali dengan kami, Tonara Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai verbal logical reasoning bagian kedua. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum mengklik like atau subscribe, kami mohon mengklik like atau subscribe. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif mempunyai bentuk titik-titik atau titik-titik. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya atau P1 keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya atau P2 adalah keputusan hipotetik yang mengingkari atau silogisme disjungtif sempit, atau mengesahkan salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor silogisme atau disjungtif luas. Mari sama-sama kita bahas satu persatu mengenai silogisme disjungtif ini pada slide berikut ini. Di sini diberikan masing-masing contoh silogisme disjungtif sempit dan silogisme disjungtif luas. Contoh silogisme disjungtif sempit di sini P1 Adi pergi atau datang. P2 ternyata Adi pergi. Kesimpulannya jadi Adi tidak datang. Kemudian contoh silogisme disjungtif luas. Premis 1. Neti kuliah di UI atau IPB. Kemudian premis kedua, ternyata tidak kuliah di UI. Kesimpulannya jadi kuliah di IPB. Mari kita lanjutkan ke slide berikut ini. Kita langsung saja ke soal silogisme disjungtif. Soal nomor 7. Ani, Bobby, dan Charlie tidak belajar. Atau Ani, Bobby, dan Charlie akan naik kelas. Ani, Bobby, dan Charlie rajin belajar. Kesimpulan yang tepat adalah A. Ani, Bobby, dan Charlie tidak naik kelas. B. Ani serta Bobby naik kelas, sedangkan Charlie tidak naik kelas. C. Ani, Bobby, dan Charlie akan naik kelas. D. Ani naik kelas, sedangkan Bobby dan Charlie tidak naik kelas. E. Hanya Ani dan Charlie naik kelas. Untuk jawaban dan pembahasannya kita lihat pada slide berikut ini. Oke, jadi soal nomor 7 ini adalah Ani, Bobby, dan Charlie tidak belajar. Atau Ani, Bobby, dan Charlie akan naik kelas. Di sini simbolnya dituliskan adalah ingkaran P atau Q. Ya, atau di sini ditulis seperti huruf P, victory. Ya. Kemudian premis kedua, Ani, Bobby, dan Charlie
rajin belajar. Atau P. Maka kesimpulan yang tepat adalah, jadi di sini kesimpulannya adalah jika P maka Q. Maka jawabannya adalah Ani, Bobby, dan Charlie akan naik kelas. Bagian ketiga, gabungan silogisme hipotetik dan disjungtif. Bentuk silogisme gabungan seperti ini sering menjebak peserta tes. 1. Premis 1 adalah silogisme hipotetik. Jika P maka Q. Yang kedua, premis 2 sama dengan silogisme disjungtif. Lingkaran P atau Q. Maka kesimpulannya harus memakai pola disjungtif. Karena pada pola hipotetik, jawaban atau kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Kita lihat pada slide berikutnya. Soal silogisme hipotetik disjungtif. Nomor 8. Jika terjadi hujan lebat di Bogor, maka Jakarta banjir. Ternyata tidak terjadi hujan lebat di Bogor. Apakah kesimpulan yang tepat dari kedua pernyataan di atas? Pada slide sebelumnya sudah kita bahas. Di silogisme hipotetik, soal semacam ini adalah tidak dapat disimpulkan. Namun jika dari beberapa opsi jawaban yang diberikan, tidak ada opsi tidak dapat disimpulkan, maka kita akan menjawabnya dengan pola silogisme disjungtif. Di mana dari 5 opsi yang diberikan, A. Jakarta banjir, B. warga Jakarta akan mengungsi, C. Jakarta bisa banjir bisa tidak, D. drainase tersumbat menyebabkan Jakarta banjir, E. atau Jakarta banjir. Jawaban serta pembahasannya kita lihat pada slide berikut ini. Jika terjadi hujan lebat di Bogor, maka Jakarta banjir. Ternyata tidak terjadi hujan lebat di Bogor. Apakah kesimpulan yang tepat dari kedua pernyataan di atas? Di sini, P1, jika terjadi hujan lebat di Bogor, maka Jakarta banjir. Jika terjadi hujan lebat di Bogor adalah P, maka Jakarta banjir. Jakarta banjir adalah Q. Silogisme hipotetik, jika P maka Q. P2 atau premis 2, ternyata tidak terjadi hujan lebat di Bogor. Jadi di sini adalah lingkaran P. Di dalam silogisme hipotetik, lingkaran P tidak dapat disimpulkan. Namun di dalam pola silogisme disjungtif, di sini lingkaran P atau Q. Jadi kesimpulannya adalah Q. Silogisme disjungtif. Jawabannya adalah E atau Jakarta banjir. Ya, atau di sini dapat diartikan sebagai kemungkinan Jakarta banjir. Jadi
Berbeda antara Jakarta banjir dengan kemungkinan Jakarta banjir. Kalau Jakarta banjir itu adalah pasti. Sedangkan kemungkinan Jakarta banjir adalah kemungkinan. Ya, bisa tidak ya. Kemungkinannya di sini bisa kemungkinan besar, bisa juga kemungkinan kecil. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Kita langsung ke soal nomor 9. Jika terjadi hujan lebat di Bogor, maka Jakarta banjir. Ternyata Jakarta banjir. Apakah kesimpulan yang tepat dari kedua pernyataan di atas? Opsi yang diberikan A. Terjadi hujan lebat di Bogor. B. Memang Jakarta banjir. C. Jakarta bisa banjir, bisa tidak. D. Drainase tersumbat menyebabkan Jakarta banjir. E. Atau terjadi hujan lebat di Bogor. Jadi, bagi peserta tes, terkadang melihat soal ini sama seperti silogisme hipotetik. Ya. Jadi kalau di antara kelima opsi jawaban yang diberikan ada opsi tidak dapat disimpulkan, maka kita langsung memilih opsi tersebut dan kita berasumsi bahwa soal tersebut adalah soal silogisme hipotetik. Namun di sini tidak ada opsi jawaban tidak bisa disimpulkan. Jadi kita berkesimpulan bahwa soal tersebut adalah gabungan antara silogisme hipotetik dan disjungtif. Lengkapnya jawaban kita lihat pada slide berikut ini. Kita langsung ke soal nomor 9. Jika terjadi hujan lebat di Bogor, maka Jakarta banjir. Ternyata Jakarta banjir. Apa kesimpulan yang tepat dari kedua pernyataan di atas? Ya, tadi sudah kita bahas ya. Apabila soal ini adalah silogisme hipotetik, maka dari kelima opsi jawaban yang diberikan pasti ada opsi jawaban tidak dapat disimpulkan. Ternyata di sini tidak ada opsi jawaban tidak dapat disimpulkan. Jadi kita mengatakan ini adalah soal silogisme gabungan hipotetik disjungtif. Jadi di sini premis 1, jika terjadi hujan lebat di Bogor maka Jakarta banjir. Iya, ini adalah jelas hipotesis silogisme hipotetik. Jika P maka Q. Sedangkan premis kedua ternyata Jakarta banjir. Atau Q. Di dalam silogisme disjungtif hal ini disimpulkan sebagai Q atau ingkaran P. Jadi jawabannya adalah ingkaran P. Jawabannya adalah E atau terjadi hujan lebat di Bogor. Atau di sini dapat juga diartikan sebagai kemungkinan ya. Kemungkinan terjadi hujan lebat di Bogor. Jadi di sini bisa
terjadi hujan lebat di Bogor, bisa juga tidak terjadi hujan lebat di Bogor. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jika hari ini Barito Putra menang melawan Martapura FC, maka Barito Putra akan menjuarai Liga Indonesia tahun 2020. Kemudian premis kedua mengatakan bahwa Barito Putra hari ini kalah. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. 5 opsi jawaban diberikan. A. Hari ini Barito Putra dikalahkan Martapura FC dalam kompetisi Liga Indonesia tahun 2020. B. Barito Putra sudah tidak memiliki kesempatan untuk menjadi juara. C. Barito Putra tidak menjadi juara dalam Liga Indonesia tahun 2020. D. Para pemain Barito Putra tidak dalam kondisi prima hari ini. E. Hari ini Martapura FC merayakan kemenangan setelah berhasil mengalahkan Barito Putra. Untuk pembahasan dan jawabannya kita lihat pada slide berikut ini. Oke, soal nomor 10. Jika hari ini Barito Putra menang melawan Martapura FC, maka Barito Putra akan menjuarai Liga Indonesia tahun 2020. Barito Putra hari ini kalah, kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Jadi di sini premis 1 mengatakan jika hari ini Barito Putra menang melawan Martapura FC, maka Barito Putra akan menjuarai Liga Indonesia tahun 2020. Jika B, maka Q. Premis kedua mengatakan Barito Putra hari ini kalah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika ini silogisme hipotetik, maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Tetapi karena di sini tidak ada opsi jawaban tidak dapat disimpulkan, kita menganggap ini adalah silogisme disjungtif. Jadi jawabannya adalah Q atau lingkaran P. Maka di sini kesimpulannya adalah lingkaran P. Yang mendekati adalah jawaban yang A. Hari ini Barito Putra dikalahkan Martapura FC dalam kompetisi Liga Indonesia tahun 2020. Jadi jawabannya ini adalah lingkaran P. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kepada materi bentuk silogisme kategorik. Adapun langkah-langkah pengerjaan soal silogisme kategorik ini, yang pertama tentukan himpunan-himpunan yang disebutkan pada soal. Kedua, tentukan korelasi antara himpunan-himpunan tersebut termasuk anggota himpunan. Ketiga, buatlah ilustrasi gambar berdasarkan korelasi-korelasi tersebut di atas. Keempat, eliminasi kalimat yang sama pada P1 dan P2 bila ada. 5. Bila bentuk silogismenya semua titik-titik, berapa titik-titik, maka jawabannya tidak boleh memakai kata semua. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. 5 opsi yang diberikan. A. Ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. B. Beberapa dosen bukan pemain tenis. C. Tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. D. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. E. Tim karawitan hanya cocok menjadi dosen. Untuk selanjutnya kita lihat pada slide berikut ini. Jawaban. Beberapa dosen
Bergabung dalam tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Langkah penyelesaian soal. Pertama, dari soal di atas terlihat jelas ada dua himpunan, yaitu himpunan dosen dan himpunan tim karawitan. Sedang pemain tenis sementara diabaikan karena belum jelas kaitannya dengan yang lain. Dua, himpunan dosen dan himpunan karawitan saling beririsan karena ada beberapa dosen tergabung dalam himpunan karawitan. Ketiga, agar lebih praktis, dosen kita singkat dengan D, tim karawitan K. Oke, jadi di sini kita buat dua buah himpunan yang berbentuk 4 persegi panjang. Masing-masing himpunan, baik himpunan dosen atau D maupun himpunan tim karawitan, mempunyai masing-masing anggota yang berupa bola-bola yang menggambarkan anggota masing-masing himpunan tersebut. Himpunan dosen tentunya semua anggota dosen dalam kurung D. Begitu juga dengan himpunan tim karawitan, anggotanya adalah semua anggota tim karawitan atau K. Nah, pada soal disebutkan beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Jadi di sini disebutkan beberapa, bukan semua. Dengan demikian beberapa dosen tergabung dalam tim karawitan. Dengan demikian beberapa anggota tim karawitan juga berprofesi sebagai dosen. Inilah yang disebut dengan irisan. Kemudian di soal disebutkan pula pernyataan bahwa anggota tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Sehingga secara otomatis di sini dosen yang tergabung dalam tim karawitan juga tidak ada yang menjadi pemain tenis. Dan terbentuklah ilustrasi gambar yang saling beririsan antara himpunan dosen dan himpunan anggota tim karawitan. Maka akan lebih mudah bagi kita menjawab soal yang ditanyakan. Oke, di sini ada 5 opsi jawaban yang diberikan. A. Ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. B. Beberapa dosen bukan pemain tenis. C. Tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. D. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. E. Tim karawitan hanya cocok menjadi dosen. Oke, kita bahas satu persatu. A. Ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. Di dalam pernyataan soal ya tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa dosen tidak ada atau ada yang menjadi pemain tenis. Kemudian B, beberapa dosen bukan pemain tenis. Nah, inilah yang paling tepat ya. Karena dosen yang bergabung dalam tim karawitan otomatis dia bukan pemain tenis. Namun kita bisa atau perlu juga melihat satu persatu opsi yang lain. Tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Ini juga tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Kemudian D, beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. Nah, ini juga tidak tepat ya. Terkecuali dikatakan semua pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. Tapi kalau dikatakan beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan, itu artinya ya ada sebagian
pemain tenis dia adalah adalah anggota tim karawitan. Ya, kemudian yang terakhir, tim karawitan hanya cocok menjadi dosen. Nah, ini juga tidak ada pernyataan seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Beberapa dosen bukan pemain tenis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal silogisme kategorik nomor 11. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. 5 opsi jawaban diberikan. A. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. B. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. C. Semua siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. D. Semua siswa tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Oke. Untuk jawaban dan pembahasannya kita lihat pada slide berikut ini. Di sini kita buat dua himpunan, yaitu himpunan pramuka dan himpunan Olimpiade Sains. Himpunan pramuka yaitu siswa yang mengikuti kegiatan pramuka semua, ya. Sedangkan OS atau Olimpiade Sains siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains sebagian. Jadi di sini jelas ada siswa atau beberapa siswa yang tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Jadi 5 opsi jawaban diberikan, ya. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. B. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. C. Semua siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. D. Semua siswa tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Kita bahas satu persatu opsi jawaban yang diberikan. A. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. Pernyataan ini salah, ya, karena yang mengikuti Olimpiade Sains juga mengikuti kegiatan pramuka. B. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Inilah jawaban yang tepat. Karena di ilustrasi gambar kita melihat ada bola yang menunjukkan P garis miring OS. Artinya selain dia mengikuti kegiatan pramuka, dia juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Kita lihat opsi jawaban yang lain, ya. Semua siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Ini juga tidak tepat, ya, karena tidak semua
tidak semua siswa yang mengikuti pramuka mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Kemudian D, semua siswa tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Nah, ini tambah ngawur ya. Karena ini artinya bahwa tidak ada siswa yang mengikuti kegiatan apa-apa ya, baik kegiatan pramuka maupun kegiatan Olimpiade Sains. Kemudian E, semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Juga tidak tepat ya, karena ada beberapa siswa ya dia hanya mengikuti kegiatan pramuka saja ya, dan tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Oke, kita lanjut ke soal berikut ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12, soal silogisme kategorik. Semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. 5 opsi jawaban diberikan. A, semua tenda berkerangka besi. B, semua tenda adalah bangunan. C, sebagian tenda berkerangka besi. D, semua yang berkerangka besi adalah tenda. E, semua yang berkerangka besi adalah bangunan. Kita langsung saja melihat pembahasan dan jawabannya di slide berikut ini. Oke, jawaban nomor 12. Ya. Di dalam soal ya dikatakan bahwa semua bangunan berkerangka besi. Ya. Kemudian himpunan tenda dikatakan bahwa sebagian tenda adalah bangunan. Jadi di sini kita lihat ya bahwa semua anggota bangunan itu yang ditunjukkan oleh bola-bola ya. Di situ ada 5 buah bola tertulis KB atau kerangka besi, kerangka besi, kerangka besi, kerangka besi ya. Sedangkan tenda itu hanya sebagian yang merupakan bangunan ya, sebagian yang merupakan bangunan sehingga otomatis dia juga berkerangka besi. Sebagian yang bukan bangunan tentunya tidak berkerangka besi. Jadi dari 5 opsi jawaban yang diberikan, A, semua tenda berkerangka besi, B, semua tenda adalah bangunan, C, sebagian tenda berkerangka besi, D, semua yang berkerangka besi adalah tenda, E, semua bangunan yang berkerangka besi adalah bangunan. Jadi kita jawab satu persatu opsi jawaban yang diberikan. A, semua tenda berkerangka besi. Ya, ini tidak tepat karena ada sebagian tenda yang tidak berkerangka besi, yaitu tenda yang tidak termasuk bangunan. Kemudian B, semua tenda adalah bangunan. Tidak tepat ya, karena hanya sebagian dari tenda yang merupakan bangunan. C, sebagian tenda berkerangka besi. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Yaitu yang merupakan irisan antara bangunan dengan tenda ya. Kemudian jawaban D, semua yang berkerangka besi adalah tenda. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Karena tidak semua tenda itu berkerangka besi. Yang berkerangka besi adalah tenda yang merupakan bangunan. Kemudian E, semua yang berkerangka besi adalah bangunan. Ya, ini juga tidak kurang tepat ya. Sebagaimana
salah satu langkah menyelesaikan soal bahwa kata semua itu harus dihilangkan. Ya, jadi hanya sebagian. Yang memakai kata semua itu adalah ya, opsi jawaban yang salah. Ya, jadi jawabannya adalah C, sebagian tenda berkerangka besi. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampailah kita kepada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 13, ya, soal silogisme kategorik. Semua penyakit adalah musibah. Sebagian penyakit menyebabkan kesedihan. 5 opsi jawaban diberikan. A. Semua musibah adalah penyakit. Sebagian penyakit adalah musibah. Semua musibah menyebabkan kesedihan. Semua penyakit menyebabkan kesedihan. E. Sebagian musibah menyebabkan kesedihan. Kita langsung saja kepada jawaban serta pembahasan di slide berikut ini. Oke, jawaban nomor 13. Semua penyakit adalah musibah. Sebagai penyakit menyebabkan kesedihan. Di sini kita juga membuat dua buah himpunan, yaitu M atau musibah. Kemudian himpunan kedua sedih, ya. Di sini 5 opsi jawaban diberikan. A. Semua musibah adalah penyakit. B. Sebagian penyakit adalah musibah. C. Semua musibah menyebabkan kesedihan. D. Semua penyakit menyebabkan kesedihan. E. Sebagian musibah menyebabkan kesedihan. Di dalam langkah penyelesaian soal silogisme kategorik ini, saya telah memberikan beberapa trik. Di antaranya eliminasi kalimat atau kata yang sama pada P1 dan P2. Mungkin Bapak, Ibu atau saudara sekalian masih ingat ketika kita membahas mengenai silogisme hipotetik, yaitu jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi ada dua kata yang sama, yaitu Q, maka kesimpulannya kita mengatakan jika P maka R. Demikian pula di dalam soal ini, ya, ada dua kata yang sama, yaitu penyakit. Semua penyakit dan sebagian penyakit. Kemudian trik yang kedua, saya memberikan langkah penyelesaian soal, yaitu bila bentuk silogismenya menggunakan kata semua, maka jawabannya tidak boleh lagi memakai kata semua. Jadi dari 5 opsi jawaban yang diberikan ini, kata yang memakai kata semua dan penyakit kita eliminir. A. Semua, ya, salah. B. Sebagian penyakit, ya. Ini juga salah karena ada kata penyakit. C. Semua musibah, ada kata semua. Kemudian D. Semua, ini juga salah, maka jawabannya adalah yang E. Sebagian musibah menyebabkan
kesedihan. Oke, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai silogisme ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum mengklik like atau subscribe, kami mohon untuk mengklik like atau subscribe, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan mengklik komen. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan silogisme kategorik. Kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya. Terima kasih.